Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji semuanya, Imam Ghazali adalah imam besar yang hidup pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 1100 Masehi. Imam Ghazali adalah imam besar yang menjadi panutan hingga saat ini. Apa sebetulnya yang membuat Imam Ghazali namanya begitu besar? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya, akan menjelaskannya meskipun hanya secara ringkas. Seperti yang telah kita ketahui dan telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Imam Ghazali adalah imam besar yang menguasai ilmu agama sangat mendalam. Beliau bukan sekedar sebagai hujah ilmu fikih, hujah ilmu kalam, dan hujah ilmu-ilmu agama yang lainnya. Bahkan beliau pun pada waktu itu hingga sekarang disebut sebagai hujah filsafat, sebagaimana pengetahuan filsafat agamanya yang sangat mendalam dan luas. Ghazali juga menguasai filsafat Yunani dan perkembangan filsafat pada zamannya. Bukan tanpa alasan kemudian Sultan atau raja pada masa itu mengangkat Imam Ghazali menjadi seorang rektor di Universitas Nizamiyah dan sekaligus menjadi penasihat sang raja dan dinobatkan sebagai imam terbesar pada waktu itu. Segala macam bentuk fasilitas tentunya Imam Ghazali diberikan. Segala bentuk materi Imam Ghazali pasti diberi. Segala macam kemudahan diberikan oleh kerajaan untuk Imam Ghazali. Namun apa yang terjadi? Hari berjalan, waktu berjalan. Perdebatan ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum pada waktu itu bukan membuat Imam Ghazali menjadi tenang hatinya, tapi justru sebaliknya, Imam Ghazali merasa kegoncangan hati dan merasa jiwanya semakin tidak tenang. Dan Imam Ghazali berpikir bahwa sebetulnya ada yang salah dalam kehidupannya karena ilmu pengetahuannya yang begitu luas. Perdebatan pun beralih kepada perdebatan dalam logikanya sendiri. Dan ini semakin membuat Imam Ghazali goncang jiwanya semakin mendalam. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Apa yang dirasakan Imam Ghazali, kegoncangan jiwanya telah membuat badannya menjadi sakit. Inilah yang para sarjana-sarjana menyebut sebagai skeptis. Imam Ghazali semakin kurus badan dan berbagai penyakit pun melanda. Namun Imam Ghazali meyakini bahwa ini adalah akibat dari kegoncangan jiwanya dan kegoncangan logikanya, di mana dia juga tidak menemukan lawan-lawan berdebat yang justru itu membuatnya gundah gulana. Imam Ghazali dengan cepat kemudian menemukan cara di mana Imam Ghazali berprinsip bahwa harus menemukan sejatinya Tuhan untuk menemukan sejatinya hidup. Dari situlah awal mula Imam Ghazali kemudian melakukan khalwah, yaitu menyepi dalam keheningan. Karena Imam Ghazali meyakini dalam keheningan itulah Imam Ghazali akan mendapatkan kejiwaan yang sempurna dan mendapatkan logika yang sempurna, karena dalam keheningan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingnya
secara tepat dan benar. Dalam perjalanan khalwahnya, benar, hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, dan Imam Ghazali menemukan sejatinya hidup, sejatinya ibadah, dan sejatinya perjalanan seorang hamba. Maka Imam Ghazali mencapai hakikat kehidupan. Bahkan Imam Ghazali meraih kemarifatan dan mengenal Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya dan melibatkan rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang lama menjangkiti tubuhnya, baik itu fisik maupun non-fisik, sirna karena Imam Ghazali menemukan sesungguhnya hidup dan hidup yang sesungguhnya. Imam Ghazali menemukan tasawuf sebagai jalan hidupnya, dan Imam Ghazali menemukan akhlak adalah segala-galanya. Berzikir dan beribadah adalah segala-galanya untuk mencapai tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedekat-dekatnya, sehingga mencapai makrifat yang sesungguhnya. Sahabat ngaji, itulah sedikit renungan tentang perjalanan Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.